Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan ini masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Dalam mencari suatu mobil atau kendaraan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan situasi yang ada, terutama kegiatan sehari-hari dalam penggunaan kendaraan tersebut. Namun demikian, ketika Anda ingin memiliki suatu kendaraan, tidak salahnya dimusyawarahkan atau dirundingkan antara istri, suami, dan anak, karena semua memiliki pilihan yang berbeda. Bisa terjadi. Karena saya coba berbincang dengan teman saya ketika coba tanya, anaknya yang satu ingin memiliki Alphard. Jelas ketika memiliki Alphard itu mobilnya sangat mewah, dan juga tentu kos yang dibutuhkan untuk memiliki kendaraan Alphard itu sangat tinggi. Yang kedua, teman saya juga anaknya itu memiliki Sienta. Tidak salahnya karena dengan kepraktisannya Sienta dengan memiliki yaitu keunggulannya menjadikan daya tarik tersendiri bagi anak-anak. Mungkin anak yang tadi ingin memilih Alphard juga ketika diberikan pilihan Toyota Sienta atau jenis mobil sliding door akhirnya mungkin akan ketertarikan. Namun yang paling utama ketika memiliki kendaraan yaitu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi jalanan yang setiap hari Anda lalui. Ketika kendaraan itu menjadi mobilitas dari rumah ke tempat pekerjaan, dari tempat pekerjaan ke rumah, atau mengantarkan anak-anak sekolah atau dan sebagainya. Jadi belakang saya yaitu Toyota Sienta tipe V, di mana tahun 2017 harga bekasnya memang di atas 150 juta. Untuk tipe G-nya di kisaran 150 juta. Bil bekas di harga 150 jutaan Anda bisa memilih yaitu Toyota Sienta, di mana Toyota Sienta ini merupakan mobil keluarga dengan 7 penumpang. Untuk ukuran Sienta antara tipe E, G, V, dan Q itu sama, yaitu dengan lebar 1695 mm. Jadi ukuran yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Selanjutnya untuk panjangnya yaitu dengan panjang 4235 mm atau sekitar 4,235 meter, dengan tinggi 1695 mm. Jadi antara lebar dengan tinggi yaitu sama 1695 mm. Untuk wheelbase atau jarak pijak yaitu 2750 mm. Ini cukup panjang, terlihat dari bodi bagian belakang yang dimana sangat kecil jaraknya dengan roda belakang. Jadi wheelbase cukup panjang untuk Toyota Sienta ini. Untuk jarak terendah yaitu ground clear yaitu 170 mm atau 17 cm. Jadi memang untuk Sienta ini tidak terlalu tinggi. Dan selanjutnya untuk Sienta ini kelemahannya di radius putar yaitu 5,3. Jadi ketika balik arah ini Sienta agak cukup menyulitkan, jadi tidak bisa secara langsung sekali, tapi secara desain memang tidak semua orang suka untuk Toyota Sienta ini, dimana terlihat sedikit unik ya, terutama ada bagian bodi di sini. Andai kata tidak ada, mungkin langsung diluruskan, mungkin akan jauh lebih cantik seperti yang sekarang facelift di tahun 2021 itu dihilangkan. Tapi ini menjadi ciri khas tersendiri untuk
Toyota Sienta, di mana memang kalau dilihat ini mempunyai daya tarik tersendiri, punya desain yang unik dan lekukan-lekukan pada bagian mobil ini. Untuk yang di hadapan saya yaitu Sienta Orange tipe V, di mana di bagian depan sudah ada chrome Toyota dan juga lekukan di bagian mesin. Terlihat lekukannya. Selanjutnya juga dilengkapi dengan dua buah lampu, yaitu yang satu lampu jarak dekat sudah menggunakan proyektor tapi masih menggunakan bohlam, dan ini untuk jarak jauh. Selanjutnya untuk lampu posisi depan, untuk lampu sen, dan juga ini untuk lampu fog lamp untuk kabut. Adapun untuk lampu utama ini menggunakan jenis halogen H11 dengan pencahayaan 55 watt. Untuk lampu jauh yaitu dengan jenis halogen HB3 yaitu dengan pencahayaan 60 watt. Serta untuk lampu kabut ini, atau kita sering menyebutnya fog lamp, yaitu dengan seri H16 dengan pencahayaan 19 watt. Selanjutnya untuk lampu sen tanda belok yaitu 21 watt, dan juga ini ada lampu kecil yang memang sudah saya ganti. Lihat diganti, ini menggunakan LED yaitu sebesar 5 watt. Namun untuk meningkatkan penampilan juga atau pencahayaan, mungkin ini karena sudah menggunakan proyektor, jadi pencahayaannya itu lebih fokus, maka bisa diganti dengan jenis LED. Pencahayaannya pun akan jauh lebih baik, lebih terang dan lebih cahayanya putih. Begitupun dengan untuk lampu jarak jauhnya. Selanjutnya untuk bagian samping, di sini ada lampu sen yang menempel di kaca spion. Baik. Untuk bagian lampu belakang yaitu sini lampu mundur itu dengan pencahayaan 16 watt. Ini lampu sen, dan ini lampu utama belakang warna bening tapi pencahayaannya merah. Untuk ukuran ban, di mana ukuran ban ini dibagi menjadi dua tipe. Untuk tipe G dan E menggunakan pelek 15 inci dengan satu warna pelek dengan ukuran 185 60 R15 84H. Dan untuk tipe V dan Q, ya kebetulan ini tipe V, sudah pelek dengan dua warna, yaitu dengan ukuran 195 50 R16. Jadi diameter peleknya jauh lebih besar 1 inci untuk ukuran V dan Q. Namun untuk ukuran Q, bannya itu jauh lebih tebal, yaitu dengan ukuran 195 sama lebarnya, tebalnya itu 55 16 sama ukuran 16 untuk ukuran V. Penggunaan remnya untuk bagian depan sudah menggunakan rem cakram. Baik, untuk bagian belakang juga sudah menggunakan rem cakram. Itu dari segi pengereman, dan sudah menggunakan ABS untuk pengereman. Sebelum ke interior, kita coba cek dulu seperti apa di balik kap mesin Toyota Sienta ini.
Untuk mesin Toyota Sienna ini yaitu tipe mesinnya 2NR FE inline 4 silinder 16 valve DOHC dual VVT-i dengan isi silinder 1496 cm3 dengan diameter langkah 72,5 kali 90,6 menghasilkan daya maksimum yaitu 107 PS pada 6000 rpm dengan torsi maksimum yaitu 140 Nm pada 4200 rpm menggunakan sistem pembakaran yaitu full injection, menggunakan cover, dan covernya kalau dilihat seperti bumper dari F1. Selanjutnya apa saja yang ada di bagian mesin ini, yaitu di bagian bagian dalam ini yaitu minyak rem, dimana setiap saat harus dicek ketinggiannya. Nah, di sini ada batasnya, ada max, ada low-nya di sebelah bawah ini low-nya, ini max-nya. Selanjutnya di sini juga ada relay atau sekring. Di sini soundnya remote. Selanjutnya juga pengisian air wiper. Di sini ada full maksimalnya. Selanjutnya ini untuk menuangkan oli, mengisi oli mesin. Nah, ini adalah untuk cek oli mesin untuk ketinggiannya, kita cek. Kondisinya masih baik di atas ketinggian. Selanjutnya di sini ada tutup radiator, namun untuk mengisi air radiator sebaiknya menggunakan tangki cadangan sini. Ini untuk mengisi air radiator dan disarankan untuk menggunakan coolant, dimana ada batasannya yaitu ini. Sini full low, jadi ini setiap saat perlu diperhatikan, dicek setiap saat, jangan sampai kondisi air radiator ini kurang dari yang sudah di garis low ini. Bentuk atau posisi mesin dari Toyota Sienna ini melintang karena menggunakan gerak roda depan. Itu dari mesin disalurkan melalui transmisi CVT dan manual 6 percepatan ke roda depan. Di sini coba sedikit, yaitu coba buka. Nah, ini untuk mengisi minyak rem. Jadi caranya harus membuka cover dulu, walaupun untuk ketinggiannya bisa dilihat dari tidak usah membuka cover. Posisi semprotannya ada di sini, di bawah kap mesin. Ada 2. Jadi terlihat dari luar tidak nampak untuk semprotannya, sehingga menjadi tampilan jauh lebih rapi. Ketika Anda melakukan transaksi, maka Anda wajib mengecek kelengkapan surat dan menyamakan antara surat STNK, BPKB, dan kondisi kendaraannya. Tapi kalau Anda membeli dengan di showroom atau dengan jasa keuangan, leasing atau pihak perbankan, maka biasanya itu sudah dicek terlebih dahulu. Tapi tidak salahnya Anda bisa mengecek terlebih dahulu untuk penyocokan antara surat-surat dan dengan kendaraannya. Untuk nomor mesin ini bisa terlihat, ini untuk nomor mesin. Di sini posisinya. Sedangkan untuk nomor bodi atau nomor rangka posisinya ada di
dalam kabin. Jadi posisinya joknya mundur. Sini terlihat sudah disiapkan dari pihak Toyotanya. Ini ada nomor di sini, nomor rangka dari Toyota Sienta. Untuk mobil bekas, pastikan untuk besi ini, bodi ini masih rapih sempurna, sehingga ini menandakan belum pernah terjadi benturan keras. Bisa terlihat dari posisi dudukannya masih terlihat sesuai, dan juga posisi lampu masih mengunci dengan baik. Selanjutnya kita cek bersama interior dari Toyota Sienta. Namun sebelum ke interior, saya perlihatkan untuk kunci Toyota Sienta itu sendiri. Ini kunci Toyota Sienta tipe V, mana untuk mengunci membuka ini yang sebelah kanan untuk membuka pintu geser sebelah kanan, dan juga menutupnya ketika terbuka, sama untuk sebelah kiri membuka pintu ketika menutup, dan juga menutup ketika pintunya membuka. Jadi ini kunci dari Toyota Sienta itu sudah kilis. Jadi saat menyalakan mobil tidak perlu memasukkan anak kunci, tapi kunci ini bisa dicabut, itu kan ada push. Kuncinya. Selanjutnya, biasanya untuk mobil yang menggunakan kilis suka terdapat tombol hitam di area handle pintu. Namun untuk Toyota Sienta ini tidak ada handle pintu. Jadi ketika Anda menyimpan kunci di saku, Anda cukup memasukkan tangan Anda ke handle. Terdengar bunyi bahwa itu tandanya sudah terbuka. Kita tarik. Sini, ini handle-nya. Ini kunci manualnya. Kuncinya masih di saku. Ketika kita menginjak rem, maka indikator kunci terdeteksi, maka kita langsung tekan start stop engine. Baik, di sini untuk area speedometer terlebih dahulu. Speedometer ini untuk kecepatan. Selanjutnya ini untuk RPM, itu kecepatan mesin. Ini indikator tidak menggunakan sabuk pengaman, jadi kalau berkendara silakan untuk menggunakan sabuk pengaman untuk keselamatan pengemudi. Selanjutnya di sini ada jam. Selanjutnya ini menunjuk ampere bahan bakar. 1 2 3 4 5 6 7, ada 8 batang. Di sini ada lambang pompa bensin, di mana lambang pompa bensin ini di sebelah kirinya ada segitiga ke kiri atau semacam tanda panah kiri. Ini berarti menunjukkan bahwa tutup tangki untuk mengisi bahan bakar ada di sebelah kiri. Selanjutnya ini posisi gigi atau persneleng.
Di sini posisinya P, dan di sini ada odo. Jadi odometer 42.759 km. Ini untuk seputar dashboard. Baik, untuk MID tersebut bisa dioperasikan dengan tombol yang ada di sini. Ini ada odo, garis miring trip, ada display, ada H, ada M. Ini untuk H mengatur jam, M untuk mengatur menit. Baik, kita coba. Kita tekan tombol yang odo. Nah, tampilan berubah menjadi trip A. Selanjutnya saya tekan lagi. Tampilan berubah menjadi trip B. Ini tampilan berubah menjadi rank 348 km. Jadi prediksi bahan bakar yang ada di tangki saat ini mampu menempuh jarak 348 km. Dan jarak rank ini bisa berubah-ubah situasi gimana komposisi rata-rata penggunaan bahan bakar. Jadi bisa berkurang ranknya atau malah bisa bertambah karena kondisi perjalanan, saat perjalanan rata-ratanya meningkat. Kilometer per liter ini konsumsi seketika. Nah, ini rata-rata. Jadi karena sering digunakan di dalam kota, ini 11,7 km per liter. Kita tekan lama untuk meresetnya. Nah, ini mereset 0,0. Jadi ketika Anda akan melakukan perjalanan, jadi Anda bisa mereset terlebih dahulu sehingga Anda dapat mengetahui komposisi rata-rata bahan bakar penggunaan. Kita tekan lagi. Ini ada temperatur, yaitu untuk temperatur luar, di luar kendaraan, yaitu 32 derajat Celcius dengan satuan Celcius. Baik, selanjutnya lagi. Baik, kembali ke odo. Selanjutnya saya coba tekan. Nah, ini untuk trip A. Untuk trip A ini apabila Anda ingin mereset, maka Anda coba tekan lama. Nanti kembali ke 00. Selanjutnya untuk saya tekan lagi trip B, sama untuk meresetnya Anda cukup tekan lama. Nah, kembali ke 0. Baik, posisi untuk ini bisa dilihat, ini mundur, N netral, D maju. Ini karena Sienta ini modenya bisa manual dengan 7 percepatan, dimana ini harus sedikit berkendara. Mundur. Baik, untuk posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini harus saat melakukan perjalanan. Maka Anda bisa menggunakan mode manual ketika Anda ingin menggunakan mode manual. Jadi bisa diatur sesuai dengan keinginan. Namun ketika katakanlah melakukan pengereman, ketika kita posisi ada di angka gigi 7, tapi akan secara otomatis akan turun menjadi gigi yang kecil, itu gigi 2 atau 1. Namun di sini CVT modelnya jadi hanya pembatasan, jadi tidak 7 gigi, tapi CVT yang diberi batasan.
menjadi dibagi 7 percepatan. Baik, selanjutnya sini tombol start engine start stop. Di sini ada untuk setting ketinggian lampu utama. Jadi Anda tidak perlu manual dengan menggunakan obeng di depan, jadi cukup Anda memutar ini. Untuk 0 ini agak tinggi. Nah, untuk 5 ini menunduk. Ini ada tempat penyimpanan, bisa dibuat untuk menyimpan kunci. Selanjutnya ada tombol engine start stop untuk seri V dan Q, dimana yang sudah menggunakan keyless. Jadi untuk yang tipe G masih menggunakan anak kunci. Selanjutnya ini untuk mengatur ketinggian lampu utama. Cahayanya bisa diatur dari dashboard. Apabila 0 ini berarti agak tinggi pencahayaannya. Untuk kelima ini agak merunduk ke bawah. Di sini ada sedikit ruang penyimpanan kecil, sepertinya buat untuk kunci. Ya, memang pas sepertinya untuk kunci, sehingga ini kuncinya bisa disimpan aja. Tapi alangkah baiknya kuncinya disimpan di saku aja, supaya lebih memudahkan, dan tidak lupa mungkin bisa disimpan buat hal lain juga. Selanjutnya tombol sliding door kiri dan kanan. Jadi di sini untuk membuka, kita coba tekan. Kita coba tutup kembali. Ini untuk yang sebelah kanan, dan ini untuk yang sebelah kiri. Sama, open tekan ke bawah, untuk menutup close tekan ke atas. Di sini juga ada untuk mengaktifkan power sliding door. Jadi ini posisi barusan aktif, ketika ini di off kan. Jadi ketika di off kan ada bunyi peringatan. Jadi pintu tidak bisa dibuka secara elektrik, tapi secara manual. Kita geser. Sini tadi sudah dijelaskan, ini untuk mengatur MID. Nah, di sini ini untuk tombol AC atau kipas bagian belakang. Jadi ketika bagian belakang itu di on kan, tapi kalau dari depan ini posisinya mati, maka AC-nya tidak akan nyala. Tapi ketika di belakang dimatikan, dari sini nyala juga sama, tidak akan nyala. Ini terlihat dengan kalau ditekan menyala, berarti AC belakang nyala. Tapi belum tentu kalau dari belakangnya ini di on off belakangnya dimatikan. Kalau on off belakangnya dinyalakan, otomatis akan menyala. Kalau kita matikan, indikatornya mati. Selanjutnya di sini juga ada lampu hazard. Baik, di sini kita lihat ini AC-nya sudah
otomatis. Jadi untuk menyalakannya cukup tekan tombol auto ini. Ini untuk mengatur temperatur 28 paling rendah, suhu paling tingginya, suhu paling tinggi 28. Untuk suhu terendahnya coba di low, terakhir di 18. Jadi ketika kita mengatur suhu ke 18 derajat, maka secara otomatis hembusan angin pun menjadi maksimal karena sudah menemukan otomatis. Jadi ketika diturunkan lagi, maka hembusan anginnya akan menyesuaikan dengan temperatur. Untuk mematikan, ini untuk mengatur besaran anginnya. Tapi ketika ini diaktifkan, maka otomatisnya hilang karena ditekan manual. Jadi cukup dengan otomatis, maka akan menyesuaikan dengan temperatur yang diperlukan. Selanjutnya arah angin, ini untuk ke muka dan ini ke bawah. Hanya dua ya, hanya dua arah angin. Nah, ke atas, ke bawah, tidak ada ke bawah aja. Selanjutnya ini untuk mematikan AC-nya. Jadi kalau dimatikan yang ada hanya hembusan angin saja. Jadi hanya hembusan angin, AC-nya tidak menyala. Di blowernya saja yang menyala. Kita nyalakan lagi, berarti lampunya nyala. Selanjutnya ini untuk defogger belakang, nyala ketika lampunya nyala. Baik, kita matikan. Selanjutnya ini sirkulasi udara. Ini sirkulasi udara, tidak ada udara dari luar. Untuk tipe E dan G, untuk AC-nya ini hanya manual, jadi berbentuk kayak putaran kompor gas. Untuk tipe V dan Q ini sudah otomatis, udah digital angkanya. Selanjutnya ini tempat penyimpanan kartu. Jadi kartu etol juga bisa disimpan di sini. Jadi memudahkan ketika tidak memakai tongkat kartu ya, ini kartu saja bisa dimasukkan. Selanjutnya colokan 12 volt, bisa untuk mengecas tapi harus ditambah lagi adaptor. Sini ada ruang penyimpanan. Berikut juga di bawahnya. Sini kita bisa ditarik. Nah, ini ada bolong ya. Jadi ketika Anda memasukkan koin, ketika ditarik maka akan otomatis jatuh ke bawah. Unik juga. Selanjutnya di sini yaitu untuk transmisi. Nah, kebetulan transmisinya CVT Matic, mohon maaf, itu transmisi Matic. Sini ada P, ada R, ada N, ada D, ada plus, ada minus. Ini untuk masukkan anak kunci ketika akan parkir paralel. Jadi ketika akan parkir paralel, posisi mesin mati dan harus dituas ke P, harus dimasukkan anak kunci, baru ditarik ke N, maka bisa secara manual di netral posisinya, jadi bisa didorong maju mundur. Kita coba ini P, R, N, D. Ketika mode manual, untuk menambah kecepatan tinggal tambah 1 ke depan, untuk menguranginya tarik ke belakang.
Selanjutnya di sini rem parkir masih manual pakai tuas. Setir ini sudah dilapisi kulit ya, jahit asli jahitannya. Sini ada airbag dan klakson. Untuk tipe V ini hanya ada tombol mengatur audionya, sedangkan untuk tipe Q di sini ada tombol untuk mengatur MID, dan MID-nya sudah berwarna. Mengatur mode, nanti kita coba nyalakan dengan tipnya. Selanjutnya di sini ada tuas. Baik, nah, ini tuas lampu utama, lampu kecil, nah, menyala, lampu besar. Ini untuk jauhnya tekan ke bawah, dekat lagi tarik lagi. Untuk lampu fog lamp tinggal nyala tarik ke bawah, matikan, matikan lagi. Selanjutnya untuk tuas sebelah kiri. Untuk tuas sebelah kiri ini untuk mengatur wiper, dimana ini ada sekali tarik, jadi hanya untuk sekali. Wipernya off, ada interval. Nah, untuk interval ini untuk Sienta sangat nyaman ya, ada pilihan waktunya. Ini lama, lebih cepat, sedang, lebih cepat. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi hujan yang ada. Jadi kalau gerimisnya sangat jarang ya bisa di level paling lambat 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 percepatan untuk wipernya untuk mode interval. Selanjutnya ini mode low, yaitu lambat. Ini untuk cepat ke bawah, paling bawah. Selanjutnya ini untuk wiper belakang. Jadi wiper belakang ini dinyalakan. Ini ketika nyala diputar sekali lagi ke atas, ini akan menyemburkan air wiper untuk belakang. Ketika ditarik ke bawah, ini hanya untuk menyemburkan air saja untuk bagian belakang. Sedangkan untuk menyemburkan air wiper depan, ini tinggal menarik tuasnya, tarik, nah, maka air wiper akan keluar dari depan. Untuk hiburan di Toyota Sienta ini sudah termasuk kekinian ya, karena layarnya sudah besar juga yang diberikan. Juga kita coba cek apa aja. Bisa radio, bisa Bluetooth audio, bisa iPod, disk, USB ini sedang terpasang USB-nya di depan, HDMI juga ada slotnya, HDMI, aux untuk pengaturan internet, terus mirroring. Nah, karena bisa Bluetooth dan ada telepon, sedang nyala connect yaitu USB. Dan juga ini bisa disk, dan juga disknya rapi. Kita coba ke disk. Ini kita ini untuk mengeluarkan. Ini bisa mengeluarkan. Ketika Anda bisa masukkan kembali. Dan untuk layarnya bisa disesuaikan, ini rata atau Anda ingin nomor 6. Jadi bisa sesuai keinginan Anda. Saya kira untuk audionya cukup baik, suaranya juga cukup enak ya. Ini untuk pintu sebelah kanan, ada apa saja di pintu sebelah kanan? Ternyata di sini ini materi lembut ya, touch, tapi bahannya kain. Di sini plastik.
dan ada beberapa jahitan palsu. Kunci, handle pintunya sudah chrome, speaker tweeter, baik. Nah, ini untuk melipat dan membuka spion. Ini untuk mengatur arah kacanya. Untuk tipe V dan G ini dilengkapi untuk pelipatan secara elektrik, namun untuk tipe G dan E tidak dilengkapi pelipatan secara elektrik. Selanjutnya untuk mengunci jendela bagian kiri dan bagian belakang. Selanjutnya ini untuk mengunci dan membuka dan mengunci pintu. Ini untuk menurunkan kaca yang sebelah kanan ini otomatis, sebelah kiri depan, kiri tengah, dan kanan tengah. Selanjutnya juga ini ada speaker untuk bagian depan dan beberapa penyimpanan ini untuk botol dan juga penyimpanan lain untuk mungkin makanan atau sejenisnya, dompet, HP, atau bisa disimpan di sini. Untuk pintu sebelah kiri ada tweeter, handle pintu chrome, kunci sama. Ini ada sandaran tangan, soft touch, dan juga tempat penyimpanan bisa untuk botol, dan juga sama seperti di kanan ini bisa menyimpan HP atau dompet atau lain halnya. Dan juga ini speaker bagian depan, dan di bagian depan juga terdapat penyimpanan di bawah jok depan, jadi bisa menyimpan sepertinya untuk sepatu, tapi sepatu kurang lebar sepertinya. Pintu tengah kanan, nah, ini ada apa aja. Ini handle buka, ini untuk menarik, membuka, menutup, untuk menurunkan, menaikkan kaca. Selanjutnya juga ada tempat penyimpanan botol, dan ini sangat kecil sekali tempat penyimpanan, bisa menyimpan buat HP juga. Selanjutnya untuk yang sebelah kiri ini sama sebenarnya. Untuk sebelah kiri sama dengan sebelah kanan, semacam penyimpanan atau apa. Ini untuk membuka, tuas tarik ke belakang, untuk menutup terus ke depan, untuk menurunkan dan menaikkan kaca. Di sini ada penyimpanan botol dan juga penyimpanan. Ini untuk pintu kiri sebelah tengah, pintu kiri tengah. Ini bisa gelas, botol, dan ini sedikit ada. Selanjutnya sama juga ada, bisa untuk gelas, botol. Oh ya, ditambah sebelah atasnya ada bisa menyimpan juga. Jadi banyak tempat penyimpanan yang ukurannya kecil-kecil. Ini untuk baris ketiga, dan ini untuk speaker baris ketiga ada dua. Jadi di baris kedua tidak ada speaker. Baik, kita lihat untuk atas. Ini sudah ada sun visor. Untuk bagian pengendara ini dilengkapi dengan kaca dan ditutup, cuma belum dikasih lampu. Untuk yang penumpang depan sebelah kiri juga ada peringatan
tidak boleh menempatkan kursi bayi karena bisa terlontar akibat airbag. Nah, ini petunjuk. Nah, ini juga ada kaca, namun belum ada lampunya. Selanjutnya untuk lampu kabin ini off. Nah, ini bila ditekan ke tengah, yaitu ketika membuka pintu maka akan nyala. Nah, ini walaupun pintu yang sliding door membukanya, maka pintunya akan menyala. Nah, ini dinyalakan. Ini dimatikan off. Nah, tapi bisa menyalakan ketika tombol tekan saja. Nah, jadi sangat praktis. Tapi sayang kedua-duanya masih bohlam ya. Selanjutnya untuk area bawah dashboard ada apa aja? Nih, nah, di sini ada tuas untuk hanya menaikkan menurunkan saja setirnya, tidak bisa maju mundur. Ini untuk tuasnya. Selanjutnya untuk membuka kap mesin, nah ini pedal gas, pedal rem. Sayang sekali di sini tidak ada untuk footstepnya sebelah kiri, jadi agak kurang enak juga. Terasa kurang lega, sempit. Selanjutnya ini untuk membuka tutup tangki bensin. Tuas untuk maju mundur kursi supir, kursi pengemudi. Selanjutnya ini untuk menaikkan kursi dan juga menurunkan. Cukup rendah, ketika diturunkan bisa dilihat perbedaannya. Dan ini untuk sandarannya, depan atau ke belakang. Baik, untuk jok sebelah kiri kita lihat juga tidak ada apa-apa, kosong. Untuk penumpang kiri depan, ini untuk tuas maju mundur, ini untuk menegakkan, merebahkan sandaran kursi. Selanjutnya juga untuk jok penumpang baris kedua, ini ada menegakkan sekaligus untuk melipat kursi bangku kedua. Jadi satu kali langsung dapat melipat. Untuk kursi baris kedua sebelah kanan juga sama. Ini untuk mengatur sandaran sekaligus membuka kursi juga bisa langsung membuka. Selanjutnya posisi duduk baris kedua. Aksesnya mudah ya, karena tidak terlalu tinggi. Tarik pengaman juga mudah. Baik, ini duduk berkendara saya tingginya 167 cm, tidak terlalu tinggi. Jarak kepala masih leluasa, dan jarak ke jok depan pengemudi juga sangat leluasa. Saya coba ukur. Ini penggaris 30 cm. Ini mungkin sekitar ada 35 cm. Untuk lututnya sekitar 22 cm. Bagaimana kalau kita majukan? Kita
Menunjukkan juga ini masih leluasa, masih nyaman untuk duduk di baris kedua. Berapa jaraknya? Sekitar 14 cm. Baik, kita coba untuk duduk di baris ketiga. Selanjutnya kita coba duduk di baris ketiga. Untuk duduk di baris ketiga ini, ketika jok dimajukan, saya sudah majukan tadi, masih ada sekitar 2 jari dan posisi kaki masuk di bawah jok baris kedua. Ini kalau ini terlalu tegak kurang nyaman, jadi sabuk pengaman juga. Jadi untuk duduk di baris ketiga ini cukup untuk ukuran saya 167 cm, dimana juga baris ketiga ini ada untuk sandaran tangan. Untuk baris kedua disayangkan tidak ada sandaran tangan, jadi nganggur, tapi di Sienta yang facelift ini ada sandaran tangan. Jarak kepala juga masih menyisakan sedikit, ada 3 jari. Cukup untuk saya yang tingginya 167 cm duduk di baris ketiga. Selanjutnya untuk Sienta tipe V ini belum ada kamera, jadi ini ada kamera tambahan, tapi tidak perlu mengganti head unit, hanya perlu menambahkan langsung kamera saja, dan juga dilengkapi 2 buah sensor untuk mundur. Baik, kita cek untuk bagasinya. Karena sudah diberikan tambahan perangkat audio, maka lumayan space bagasinya terambil oleh box subwoofernya. Saya coba masukkan galon air. Baik, untuk galon ini masih bisa masuk, aman. Tapi untuk koper 18 inci karena ada subwoofer ini tidak memungkinkan, tapi kalau tidak ada subwoofer ini bisa memuat mungkin 4 galon, dan mungkin koper yang 20 inci juga masih bisa masuk. Saya coba geserkan ya. Galon bisa muat 4. Kita coba tutup. Aman. Untuk koper mungkin sampai 20 inci, ini 18. Kita coba juga galon. Baik, tertutup dengan sempurna. Keunikan dari Toyota Sienta ini terletak pada pelipatan jok baris ketiganya. Jadi untuk melipat jok baris ketiga ini, Anda harus melipat dulu jok baris kedua. Terus selanjutnya tarik yang ada di atas ini.
Lu tarik bagian bawah, kita dorong. Sama ini tuas untuk rebah tadi, posisi rebah sandaran tapi juga dilipatkan. Kita tarik. Maka kalau dilihat ini akan rata lantai, sangat luas. Ketika jok baris kedua dilipat, baris ketiga dilipat. Ketika baris kedua kita sandarkan lagi, maka bagasi pun akan cukup luas. Rekan ban cadangan Toyota Sienta kita buka. Nah, ini ada cover penutup. Itu kan ada karpetnya juga, ada karpet tambahan, karpet karet simpan. Baik, di sini ada dongkrak dan kunci roda di atas. Kita angkat juga. Di sini ada penguncinya. Ruang space-nya sangat terbatas, jadi tidak bisa memungkinkan kalau memasukkan ban yang bawaannya untuk dimasukkan ke dalam tempat ban cadangan. Untuk proses maksimal 80 km/jam tertera di sini. Baik, kita coba masukkan kembali. Ini juga bisa sedikit digunakan untuk menyimpan perkakas tambahan, ada sedikit space ya. Untuk penumpang tengah ini di AC-nya double blower ya, tadi sudah disampaikan. Selanjutnya untuk posisi sliding door ini posisi off, maka kita coba. Jadi agak sedikit tekan tenaga sampai benar-benar terkunci. Dimana di sini ada tanda dilarang diinjak, jadi jangan menginjak posisi ini. Selanjutnya juga ketika menutup pintu sliding door yang kondisi elektriknya di off kan, maka tidak perlu dibantingkan pintunya. Cukup kita tarik, tetap kita tarik tuas, baik dari dalam maupun dari luar. Pelan-pelan saja. Ini adalah kolong mesin Toyota Sienta, dimana di sini terdapat filter oli, pipa knalpot. Kita melihat suspensi depan, yaitu suspensi yang digunakan McPherson stroke dengan pegas coil dan stabilizer. Gerak roda depan, pastikan ini boot ini tidak pernah sobek, selalu tertutup supaya menjaga keawetan dari komponen ini. Biasanya pipa knalpot ke belakang, lapisi pelindung anti panas. Ini
diameter dari knalpot sangat besar. Apabila Anda yang ingin atau mengganti knalpot dengan racing, saya sarankan tidak memotong di sebelah sini, tapi Anda membuat pipa dari sambungan ini, sehingga untuk pipa knalpot yang aslinya tetap tersimpan dengan baik. Selanjutnya, untuk suspensi belakang menggunakan torsion rim dengan pegas kuil dan stabilizer. Sini desainnya tidak langsung lurus antara kiri dan kanan, tapi posisinya tidak mundur. Bisa kita lihat. Ini dirasa untuk nyaman untuk kelas MPV ini. Bagian roda depan, rem cakram, ada koper, sebagian kopernya tidak ada koper. Untuk bagian belakang tidak menggunakan koper. Ini hanya cover pipa bahan bakar yang masuk ke tangki dari pengisian. Ya. Remnya rem cakram. Untuk rem utamanya, untuk rem parkirnya menggunakan Tromo. Selanjutnya sebelah kiri belakang, cover sedikit, sebenarnya tidak ada cover. Dan rem cakram, rem tromol untuk parkir remnya. Ini untuk bagian kanan depan, cover sama, ada yang tidak menggunakan cover. Remnya rem cakram. Pengalaman berkendara menggunakan Sienta ini saya rasakan cukup nyaman ya. Bagi saya, terlebih joknya bisa di setel sangat rendah atau sangat tinggi. Kebetulan saya suka sangat rendah, jadi untuk saat berkendara itu cukup nyaman. Jadi kaki agak selonjor, untuk pandangan ke depan cukup luas, dan juga entertainmentnya sudah kekinian, banyak fiturnya. Dan dari segi bahan bakar juga tergolong irit di 1500 cc ini Sienta. Dan juga secara akomodasi tadi dilihat sangat luas, ketika jok baris ketiga dilipat, apalagi baris kedua dilipat juga, maka mendapatkan space yang cukup luas dan bisa menampung sepeda. Selanjutnya juga untuk saat berkendara ketika melakukan pengereman ini sangat sangat enak, benar-benar enak untuk pengeremannya, karena mungkin apakah di keempat rodanya ini menggunakan cakram, jadi feel-nya itu sangat enak dan sudah dilengkapi fitur ABS. Mungkin saya rasa untuk tipe V ini cukup ya. Kalau tipe G ini saya rasa ada sedikit ya, ada kurang ya, maksud saya elektriknya cuma sebelah, tapi kalau terus tidak bisa melipat spion elektrik, AC-nya belum digital, terus belum start stop engine. Jadi ketika Anda memilih tipe Sienta ini, mungkin lebih baik memilih tipe V, mungkin ya, walaupun mungkin harga jauh terpaut lebih tinggi dibanding tipe G. Kalau ingin lebih lengkap lagi, ya Anda lebih baik memilih tipe Q. Dan itu semua berdasarkan kemampuan dan anggaran atau dana yang tersedia pada Anda. Saya kira mungkin itu singkat secara keseluruhan terkait Toyota Sienta yang ada di belakang saya, warna oranye. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila dalam hal penyampaian ada kata yang kurang pas, mohon koreksi, dan ada hal-hal yang perkataan yang kurang berkenan juga saya mohon maaf. Jadi silakan
Apabila menyukai video ini, silakan tekan tombol like dan juga jangan lupa untuk tombol subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton tentang sekilas Sienta 2017 warna oranye. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.